Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian tetap sehat. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang musik barat. Pengertian musik, lalu pengertian musik barat, lalu sejarah singkatnya musik barat. Lalu musik barat itu kan dibagi tiga, jadi ada modal, tonal, dan atonal. Lalu fungsi musik barat. Dan sekarang, apa sih yang kita pelajari? Yang kita pelajari adalah unsur musik barat. Nah, unsur musik barat ada apa saja sih? Yang pertama, ada yang namanya bunyi. Apa sih bunyi itu? Bunyi adalah getaran suatu benda. Getaran itu dikirimkan ke telinga kita melalui udara. Contohnya, misalkan ketika kalian memukul-mukul meja, keluarlah bunyi. Atau misalkan kalian bermain gitar, keluarlah bunyi. Itu yang namanya bunyi. Jadi bunyi adalah getaran suatu benda. Lalu unsur musik yang kedua itu apa? Nada. Apa nada? Coba siapa yang tahu nada itu apa? Nada adalah tinggi rendahnya bunyi seperti dalam lagu, musik, dan lainnya. Nah, tinggi rendahnya nada ditentukan oleh jumlah getar atau frekuensi. Semakin banyak jumlah getarnya, semakin banyak pula jumlah frekuensinya. Telinga manusia itu mendengar frekuensinya itu dari 20 sampai 20 ribu Hz. Ya. Nah, bunyi frekuensi di bawah 20 Hz disebut dengan infrasonik, sedangkan di atas 20.000 disebut ultrasonik. Dalam nada ada yang namanya not. Not itu dibagi dua, ada not angka dan not balok. Apa bedanya? Kita lihat. Kalau not angka, dia cara melambangkan nada dengan angka. Lalu angka yang digunakan biasanya yaitu angka 1 sampai angka 7. Nah, pelambangan nada dengan not angka disebut dengan solmisasi. Biasanya lagu-lagu yang menggunakan not angka yaitu lagu-lagu sederhana. Kalau untuk orkestra biasanya dia menggunakan not balok. Sekarang kita bahas not balok. Not-not balok yang ditempatkan dalam balok not disebut dengan prananda. Ini yang namanya prananda. Kalian lihat di sini ada angka 1 sampai 5. Ini yang disebut dengan garis. Kita hitung dari bawah, garis 1, garis 2, garis 3, garis 4, dan garis 5. Contohnya seperti apa? Ketika ada not ditaruh di garis seperti ini, itu disebut dengan not garis. Nah, ini not garis keberapa notnya? Not garis ke-3, karena kita menghitung dari bawah 1, 2, dan 3. Lalu ada juga di prananda yang disebut dengan spasi. Yang mana sih spasi itu? Kita hitung dari bawah nih. 1, 2, 3, 4. Contohnya, ketika ada not, dia ditaruh di spasinya. Ini spasi kedua, maka dia disebut not spasi. Sekarang kita belajar tentang nilai not. Jadi perbedaan harga not ditandai dengan perbedaan bentuk not. Kita lihat.
Ketika bentuk notnya berbeda, maka harga dan jumlah ketukannya juga berbeda. Contoh bentuk not seperti ini, bulatan seperti ini, dia harganya 1 dan jumlah ketukannya 4. Begitupun seterusnya. Ketika bentuk notnya seperti ini dengan tangkai dan bendera, benderanya lebih dari 1, dia harganya 1/16 dan jumlah ketukannya adalah 1/4. Lalu ada juga yang disebut dengan garis lengkung. Apa sih garis lengkung itu? Nah, garis lengkung dibagi 4. Yang pertama, garis lengkung melismatis, yaitu garis lengkung yang menyatukan not-not karena beberapa not tersebut hanya memiliki satu suku kata. Biasanya, garis lengkung melismatis ini dipakai dalam notasi musik yang memakai teks lagu. Contohnya, seperti ini nih. Ini yang namanya garis lengkung melismatis. Lalu yang kedua itu apa? Garis lengkung legato, yaitu garis lengkung ini mengikat dua not atau lebih yang berbeda-beda dalam penyajiannya yang sambung menyambung. Ketika dinyanyikan, dia disajikan dalam satu hembusan nafas. Si garis lengkung legato ini ditarik dari not pertama sampai not terakhir yang diikat menjadi satu kesatuan. Contohnya seperti apa? Ini yang namanya garis lengkung legato. Lalu yang ketiga, ada yang namanya garis lengkung legatura. Garis lengkung ini merupakan sebuah not satu dan not yang berikutnya yang merupakan not perpanjangan. Biasanya, garis lengkung legatura itu not-not yang sama tingginya. Contohnya seperti ini. Ini yang namanya garis not legatura. Lalu yang keempat, ada yang namanya garis lengkung portato. Garis lengkung ini biasanya melompat-lompat dari satu nada ke nada lainnya. Dan biasanya garis lengkung portato ini jarang digunakan. Kita lihat contohnya seperti ini. Ini yang namanya garis lengkung portato. Lalu dalam nada ada yang namanya tanda diam. Apa sih tanda diam itu? Tanda diam ini dimaksudkan sebagai tanda tidak terjadinya nyanyian atau sederhananya mengambil nafas si penyanyi untuk melanjutkan nada-nada yang selanjutnya. Tanda diam bentuknya seperti apa? Nah, kita lihat. Ini bentuk tanda diam yang ada di prananda. Tanda diam pertama ini bentuknya seperti disebut namanya not penuh, yang seperti ini not setengahan, yang bentuknya seperti ini not 1/4, yang seperti ini not 1/8, dan terakhir adalah not 1/16. Lalu kita belajar ada yang namanya tangga nada. Tangga nada adalah kumpulan nada yang disusun menjadi tangga. Nah, tangga nada ini ada yang namanya tanda kunci yang berfungsi sebagai pengikat posisi not pada garis tertentu. Tanda kunci itu dibagi 3. Ya, apa saja? Ada kunci G, kunci F, dan kunci C. Bentuk tanda kuncinya untuk kunci G itu seperti ini. Posisinya di mana? Posisinya di sini nih. Ya, nih. Lalu fungsinya apa? Sebagai garis pengikat garis kedua. Ya, lihat di sini garis kedua. Lalu kunci F, tandanya seperti ini. Ditaruh nih ya, di sini nih.
dia berfungsi sebagai garis pengikat garis keempat. Lalu ada yang namanya kunci C, tandanya seperti ini. Berbeda dengan kunci G dan kunci F, dia menempatkan not dapat berada di setiap garis. Jadi itu bedanya kunci G, kunci F, dan kunci C. Lalu di musik barat, ada yang namanya tangga nada diatonis. Tangga nada diatonis itu terdiri dari 7 nada yang berinterval 1,5 nada. Biasanya tanda nada diatonis ini ada di musik Eropa. Tangga nada diatonis itu dibagi dua, yaitu tangga nada diatonis mayor dan tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis mayor, bedanya apa sih? Dia mayor itu diawali dengan nada C atau Do. Sedangkan untuk diatonis minor, dia diawali dan diakhiri dengan A atau La. Kita sering mendengar ada yang namanya tanda mula kres dan tanda mula moh. Lalu bentuknya seperti apa sih ketika di prananda? Coba kita lihat. Ini yang namanya tanda mula kres. Dia jumlahnya ada 2. Di prananda, tanda mula kres itu jumlahnya itu dari 1 sampai 7. Lalu ada juga yang namanya tanda mula moh. Bentuknya seperti apa sih? Nah ini yang namanya tanda mula moh. Dia jumlahnya 1 sampai 7. Di prananda ini, dia jumlahnya 1. Jadi, kalian sudah tahu ya bentuk tanda mula kres dan tanda mula moh. Lalu ada juga yang selanjutnya, unsur musiknya adalah dinamik. Apa sih dinamik itu? Dinamik itu adalah kuat lembutnya nada yang dinyanyikan. Dinamik ini juga dia mempengaruhi suasana lagu. Ya. Dinamik memiliki 2 istilah pokok. Ada forte yang dilambangkan F dan piano yang dilambangkan P. Sekarang kita lihat tanda-tanda dinamik lagu beserta maksudnya. Ada F atau forte yang maksudnya kuat. Lalu ada juga crescendo yang artinya makin lama makin kuat. Ini tanda-tanda dinamik dan maksudnya. Lalu unsur yang selanjutnya itu apa? Ada yang namanya tempo. Apa sih tempo itu? Iya, tempo adalah istilah yang menentukan cepat, lambatnya lagu yang dinyanyikan oleh si penyanyi. Ya. Lalu, istilah tempo utama itu ada apa saja? Ada largo, yang artinya lambat sekali, lento, lebih lambat, andagio, lambat, andante, sedang, moderato, sedang agak cepat, allegro, cepat, vivace, lebih cepat, dan presto, cepat sekali. Lalu, variasi pemakaian tempo itu apa saja? Variasi pemakaian tempo dibagi 3. Yang pertama, menggabungkan 2 istilah menjadi 1. Contohnya seperti apa? Contohnya dari kata allegro dan vivace. Dia 2 istilah menjadi 1. Lalu yang kedua itu apa? Menambahkan istilah lain. Contoh, ada kata-kata con amor yang artinya penuh cinta, lalu ditambahkan istilah lain. Tambahkan andagio jadi andagio con maestoso yang artinya lambat dengan agung. Yang terakhir, variasi pemakaian tempo itu apa? Menambahkan akhiran tertentu. Contoh, dari kata allegro jadi allegretto.
Sekarang ke tanda ulang. Apa sih tanda ulang itu? Ketika di prananda ada yang namanya tanda ulang. Tanda ulang ini berupa garis penutup yang bertitik 2. 2 titik ini biasanya diletakkan di sebelah kanan garis birama. Contoh. Nah, ada tanda ulang titik 2 ini. Ya, bila ada tanda titik seperti ini, berarti seluruh penulisan lagu diulang 2 kali. A, B, C, D, A, B, C, D. Itu garis. Itu tanda ulang yang pertama yang ditandai dengan titik 2 di sebelah kanan. Lalu yang kedua, tanda ulang berikutnya yaitu pengulangan yang berbeda di bagian akhir. Ya. Lihat di sini. Ditaruh di H. Penulisan lagu di atas harus dinyanyikan yaitu A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, H. Ini ya, dari F ke H itu dilompat dan G-nya tidak disebutkan atau dinyanyikan ulang. Ruas G-nya ini disebut dengan prima volta, sedangkan ruas H-nya disebut dengan sekunda volta. Lalu terakhir ada tanda ulang pengulangan dengan bantuan istilah. Istilah yaitu DC Alpine. Diulang dari awal dan berakhir pada tanda fine. Diulang dari awal nih, kita lihat A, B, C, D, E, F berakhir pada tanda fine. A, B. Jadi A, B, C, D, E, F, A, B. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran tentang unsur musik. Semoga menambah pengetahuan kalian tentang unsur-unsur musik barat, ya. Semoga kalian tetap semangat untuk belajar. Ya, terima kasih yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.